karena semuanya semata-mata karena Allah lah, sehingga kita semuanya bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan niat yang tulus, yang ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelajaran-pelajaran yang terkait dengan masalah-masalah ketuhanan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada kelas irfan dan masih berbicara tentang hijab. Mari kita masuk ke screen. Pembahasan kita adalah tentang hijab ya ini. Jadi terakhir kemarin tanggal 2 September ya. Kita masih temanya ini. Hijab sair suluk. Hijab artinya yang menyebabkan kita tidak mukasyafah. Hijab ini artinya tirai, penutup, penghalang, itu hijab namanya. Yang namanya hijab itu menghalangi penglihatan. Dalam hal ini adalah penglihatan batin. Jadi namanya hijab adalah menghalangi penglihatan. Itu sebabnya karena malam itu disebut sebagai kegelapan, itu tidak menyebabkan penglihatan berfungsi, bisa bekerja, karena malam itu artinya gelap gulita. Disebut malam juga sebagai hijab, terhijab oleh malam. Karena pada saat malam kita tidak bisa melihat apa-apa. Jadi hijab itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita tidak melihat apa-apa, tidak bisa melihat sesuatu. Nah tentu karena bicara irfan, secara khusus tidak bisa melihat cahaya ilahi. Tidak bisa melihat dalam tanda petik Allah Subhanahu wa taala melalui mata hati kita. Nah, sebetulnya aslinya kan jiwa kita itu kan dari Tuhan ya. Berkali-kali kita katakan, dan ini sering diungkapkan oleh para alim ulama, ayat yang berkenaan dengan fitrah. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Jadi fitrah Allah itulah yang dipasang pada manusia. Di fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha, sehingga fitrah manusia itu bisa menghadirkan Allah pada dirinya, karena kan pasangannya satu. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha, artinya fitrah Allah itu yang dipasang pada jiwa manusia, dipasang pada diri manusia, sehingga kemudian yang tertangkap di sana harusnya Allah. Kayak ini, kayak kartu SIM card yang dikeluarkan oleh, kalau di Indonesia misalnya Telkomsel, maka kemudian begitu kita masukkan di handphone kita, yang muncul adalah signal atau sinyal dari Telkomsel. Di atas ada tertulis itu Telkomsel. Ya, tidak mungkin tertulis misalnya Indosat. Kenapa? Karena kartu itu adalah dikeluarkan oleh Telkomsel. Kalau di Singapura mungkin adalah Singtel, Singapore Telecommunication. Jadi begitu kita beli SIM card dari Singtel dan kita pasang di seluler kita, handphone kita, maka muncul tulisan Singtel di sana. Kenapa? Karena yaitu fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Jadi namanya SIM card-nya Telkomsel yang dipasang ke handphone kita. SIM card-nya Singtel yang dipasang ke handphone kita. SIM card-nya Excel kalau di Malaysia mungkin yang dipasang ke handphone kita, sehingga kemudian yang muncul Excel juga. Nah begitu. Nah jadi harusnya karena fitrah manusia itu adalah dari fitrah Allah, harusnya muncul adalah Allah dalam tanda petik. Kenapa banyak di antara kita manusia yang tidak melihat itu? Nah sebabnya adalah hijab ini. Penyebabnya adalah hijab, yaitu penghalang. Sebabnya adalah penghalang ini. Maka kemudian kemarin kita sudah bahas, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah, bahwa itu punya 70.000 hijab. Inna Allah sab'ina alfa hijabin. Allah itu mempunyai 70 hijab. 70.000 ya, sab'ina 70 alf ribu, 30.000 hijab. Ini ada 70.000 hijab. Min nuri wa zulma, dari nurnya dan kegelapan, dari cahaya dan kegelapan. Jadi 70.000 hijab dari cahaya dan kegelapan. Jadi cahaya juga bisa menjadi hijab, apalagi kegelapan seperti itu.
Nah, terakhir kita sampai di sini. Ya. Jadi, dalam sebagian hadis dijelaskan juga jumlah lain. Artinya hadis ini bukanlah hadis tunggal ya. Hadis ini bukan tunggal. Ada hadis lain lagi ya. Jadi hadis dijelaskan juga di sebagian hadis dijelaskan juga jumlah lain, hijab-hijab antara Tuhan dan makhluk. Maksudnya antara Tuhan dan kita sebagai manusia, antara Tuhan dan Rasulullah, antara Tuhan dan Arash, serta antara Tuhan dan malaikat-malaikat. Di antara 70 hijab, di antaranya 70 hijab, 7 hijab, 18 hijab, 90 hijab, 18.000 hijab, 360.000 hijab, bahkan ada yang jumlahnya tanpa batas. Maksudnya hijab ini banyak sekali sebetulnya. Jadi banyak sekali hijab-hijab itu. Ya, jadi dengan demikian juga sekalian berbahagia, hijab-hijab ini harus kita singkap lembar demi lembar, helai demi helai. Ya, jadi harus kita angkat helai demi helai, lembar demi lembar. Ya. Nah, sekarang kita teruskan di sini. Seseorang bertanya kepada Amirul Mukminin, yaitu Imam Ali alaihissalam, tentang hijab-hijab. Dia ada yang bertanya kepada Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tentang hijab-hijab tersebut. Beliau dalam menjawab pertanyaan tersebut mengatakan, hijab pertama, ya. Jadi ada hijab pertama. Jadi hijab pertama dulu. Ya. Jadi hijab pertama adalah diri sendiri. Jadi hijab pertama itu diri kita sendiri yang jumlahnya 7 hijab, kata Imam Ali. Sebenarnya saya nanti tidak diuraikan secara rinci di sini, tapi intinya adalah diri kita sendiri itu adalah hijab, ya, dan jumlahnya 7 hijab. Ya, mungkin terkait dengan nafs-nafs kita itu yang 7 tingkatan. Kemudian hijab kedua, contohnya saya kalau kita pada nafs amarah, maka amarah kita itu adalah hijab untuk sampai kepada level ataukah makom berikutnya, yaitu lawamah. Pada saat kita di lawamah, ya lawamah itu adalah hijab untuk sampai kepada berikutnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya diri sendiri jumlahnya 7 hijab. Kemudian ada hijab kedua. Ada hijab kedua di sini. Hijab kedua, 70 hijab. 70 hijab dan setiap darinya terdiri dari 70.000 malaikat hajib. Hajib itu yang menghijab. Ya. Jadi hijab kedua adalah 70 hijab. Bayangkan 70 hijab dan setiap daripada satu hijab itu terdiri 70.000 malaikat hajib. Coba. Jadi dapat kita hitung berapa banyaknya itu lapisannya. 70 hijab, 70, dan setiap hijab terdiri daripada 70.000. Ya. Jadi 70.000 kali 10 kan 70 tadi. Ya. 70.000 kali 7 ya. Kali 7. 70.000 kali 7. Ya. Malaikat hajib. Jadi artinya malaikat saya bisa menghijabi kita. Artinya apa? Kalau kita terpukul dengan alam malakut, ya kita tidak akan sampai ke atas. Kalau kita terpukul dengan diri kita, ya tidak bisa keluar dari diri kita. Ya. Jadi hijab kedua adalah 70 hijab. Ya, ini adalah 70 hijab. Kalau yang di atas tadi itu adalah diri sendiri yang jumlahnya 7 hijab. Ini tadi jumlahnya 7 hijab. Sekarang hijab kedua 70 hijab. Dan setiap darinya terdiri dari, maksudnya setiap satu hijab ini 70.000 malaikat hijab. Jadi 70 kali 70 ya, baru ingat. Karena itu kan 70 setiap satu terdiri daripada 70.000 malaikat hajib. Dan hijab-hijab seperti suradiqat jalal, suradiqah. Suradiqah itu bisa diartikan sebagai kemah, camp. Ya. Kalau misalnya kita mendaki gunung, ya ada dua macam katanya itu orang mendaki gunung. Apakah dia hiker beneran ataukah camper? Nah, itu beda kata para ahli. Kalau camper, dia juga mendaki juga, hiking juga, tapi bukan hiker beneran.
Kenapa? Karena begitu mendapatkan pemandangan yang indah, berhenti bikin camp di sana. Dia camping di sana. Ya. Jadi itu namanya bukan hiker kata para ahli motivasi, itu namanya camper. Ya. Tukang kemah, tukang bikin tenda. Bikin kemah, kalau kita pergi pramuka itu kan kita bikin kemah saja, mencari tempat yang bagus, yang indah, yang rata. Setelah kita temukan ya kita bikin tenda di sana. Kita di sana, kita bikin main-mainan permainan di sana, kita bikin upacara di sana, kita bikin api unggun di sana. Situ saja. Nah, sehingga kita tidak pernah sampai ke puncak. Nah, itu namanya bukan hiker. Ya. Dia melakukan hiking juga, tapi bukan untuk mencapai puncak tujuannya. Kalau hiker itu dia ingin menaklukkan puncak. Ya. Sedangkan kalau camper dia hanya mencari tempat yang indah. Begitu dapat pemandangan yang indah berhenti di situ. Nah, itu namanya camper. Ya. Tukang kemah. Nah, jadi orang yang hiker beneran itu tidak terpukau dengan pemandangan indah di sepanjang perjalanan itu. Itu kan kalau kita mendengarkan cerita dari para pendaki gunung, ya kebetulan saya juga tidak biasa mendaki gunung ya. Waktu di mahasiswa dulu nggak pernah bergabung dengan kelompok pendaki gunung seperti Mapala misalnya. Nah, kalau kita dengarkan berita-berita tentang itu kan ternyata ada pos-pos pertama, kedua, ketiga kan gitu. Naik ke atas ada posnya, naik ke atas ada posnya sampai ke puncak. Ya. Jadi orang harus berjalan sampai ke puncak. Bahkan pada gunungnya sangat tinggi dan perjalanannya harus berliku-liku muter-muter karena curam. Seperti orang naik ke Gunung Himalaya atau Mount Everest. Maka kemudian itu harus pakai pemandu orang setempat. Ya, kalau tidak pakai pemandu ya bisa tersesat di jalan. Jadi untuk sampai ke puncak Everest, Mount Everest, atau mau sampai puncak Himalaya, itu harus ada mursyid, harus ada guide-nya. Dan guide-nya itu adalah orang setempat yang memang sudah menguasai wilayah itu, medan itu. Kalau kita tidak pakai guide, tidak pakai mursyid, ya kita bisa tersesat di jalan. Nah, sedangkan yang namanya camper, dia di mana saja menemukan pemandangan yang indah, saya naik sedikit, melihat ke bawah indah sekali. Di bawah kelihatan kebun-kebun para petani. Di bawah kelihatan lahan-lahan pertanian yang menghijau. Dari atas kelihatan sungai-sungai yang mengalir. Dari atas kelihatan awan-awan yang menggumpal. Kita seperti berumah di atas awan. Maka dia merasa puas dengan itu dan dia membangun tenda atau campnya di sana dan berhenti di situ. Setelah itu baru turun. Jadi seperti itulah jemaah sekalian. Tapi kalau kalau hiker, pendaki gunungnya sesungguhnya, dia tidak pernah berhenti. Kalau toh berhenti hanya untuk istirahat saja, bukan membangun camp, bukan untuk membangun tenda, kemah, lalu kemudian menikmati pemandangan di sana. Jadi artinya apa? Pemandangan pada setiap pos, pemandangan pada setiap makom itu bisa menipu kita sehingga tidak sampai ke atas. Jadi artinya apa? Pemandangan pun adalah hijab. Ya, jadi makanya tadi katakan hijab itu bisa berbentuk nur, bisa berbentuk zulmah. Ya. Bisa berbentuk nur, bisa berbentuk zulmah. Ya. Jadi seperti itulah. Apa itu zulmah? Ya, ketakutan. Begitu kita naik ke atas, kita lihat, hutannya lebat, ada bunyi-bunyi burung-burung hantu, ada ular-ular lewat memotong jalan kita, ketakutannya itu namanya zulmat. Karena ketakutan udah kita balik arah aja, turun lagi ya, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi hijab artinya menghalangi perjalanan penglihatan kita untuk sampai kepada Allah. Itu bisa keindahan, bisa juga keburukan ataukah sesuatu yang buruk. Nah, jemaah sekalian berbahagia, suradiqat itu artinya kemah, tenda. Jadi suradiqat jalal, jadi ada tenda. Kemah di sana, pavilion. Ya. Pavilion, jadi kalau kita lihat di terjemahan bahasa Arab itu suradiqat itu adalah jalal. Kemah atau pavilion. Jadi diantaranya ada hijab-hijab seperti suradiqat jalal. Ada suradiqat kibriya. Ya, jalal itu tinggi. Kibriyat itu besar. Ya. Jadi kalau tiba-tiba dia merasa besar, misalnya ada orang yang dipuji-puji, dia merasa tinggi.
Nah itu biasanya menjadi hijab baginya. Dia merasa besar, orang pembesar karena banyak pengikutnya, kan begitu. Pengaruhnya ke seluruh negeri. Nah itu bisa terkena penyakit suradikat kibriya. Berhenti di situ. Berhenti dan menikmati sanjungan-sanjungan orang kepadanya. Dan ada suradikat jabarut, ya, suradikat jabarut. Ada juga orang berhenti bertenda berkemah di jabarut, ya, alam sudah lebih tinggi. Ya, jadi jabarut itu artinya dia menyaksikan semacam keluar biasaan. Dia bacakan Fatihah, pada air diminum orang sakit berhenti sakit. Nah itu dia merasa tiba-tiba seperti jabarut berkuasa, punya keluar biasaan. Nah nanti begitu akhirnya berhenti di situ menjadi tukang obat. Ya dia apalagi nanti yang sembuh penyakitnya bercerita kemana-mana. Wah saya tadi itu dibacakan air sama Pak Rusli Malik, saya berhenti penyakitnya. Akhirnya yang lain pada datang. Akhirnya waktunya yang bersangkutan Rusli Malik belajar tidak ada lagi. Membuat persiapan untuk tadabur sudah tidak ada lagi. Kenapa? Sibuk untuk Sibuk untuk mengobati orang-orang. Semua penyakit datang, mulai daripada penyakit turun berok sampai kepada penyakit susah mendapatkan jodoh, semua pada datang. Ya. Nah, semuanya datang dengan berbagai macam kepentingannya. Nah, ini juga bisa membuktikan orang sudah dekat Jabarut. Ya. Jadi ini sudah banyak sekali penghalang dalam perjalanan itu. Sesudah mereka itu cahaya putih dan sesudahnya suradikat wahdaniyah. Jadi kalau orang lolos dari sini ke atas, ya sudah melihat kesatuan wahda, belum ahad ya. Nah itu juga sudah bisa sampai di situ juga. Baru kemudian sesudahnya ada hijab al-a'la, jadi bisa. Ingat kata-kata sabih ismarabikal a'la. Ya. Nah jadi orang bisa berhenti pada suatu level-level tertentu. Ya. Berangkat dari kandungan hadis-hadis ini, mengantarkan para urafa membahas tentang hijab-hijab, sehingga dengan mengenal hijab-hijab tersebut, para pesalik, para penempuh jalan rohani, yaitu fisabilillah di jalan Allah, dapat berupaya melewati dan melintasinya. Ingat. Jadi tadinya harus dilewati, harus dilintasi. Kalau kita berjalan pasti ketemu semua fenomena ini dalam perjalanan kita. Nah, apabila kita terpukul di sini, akhirnya kemudian berhenti di situ. Nah, orang yang berhenti di situ, kalau ada perubahan, tentu perubahannya jatuh. Karena sudah berhenti ke atas kan. Nah, jadi dengan demikian orang-orang yang melewati makam-makam ini atau state-state ini, itu adalah bisa mengalami proses pengkaratan di sana. Sampai di sana merasa cukup. Nah, ini masuk kategori togo. Itu yang selalu kita bicarakan di dalam surat Al-Alaq. Al-Alaq ya, bukan Al-Alaq. Surat Iqra. Ini selalu kita angkat. 96 ya. Ayatnya nih. Kalla innal insana layatqa. Sekali-sekali tidak, sungguhnya manusia itu benar-benar. Ini lamnya namanya lam taukid. Inna di sini juga taukid ini. Sungguhnya al-insan manusia itu benar-benar. Mirip dengan wal asri innal insana lafi khusr, itu mirip juga gitu. Ya. Innal insana lafi khusr, itu kan dalam surat wal asri wal asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kalau di sini innal insana la yatgha. Jadi ada innal insana lafi khusr, ada innal insana la yatgha. Ya. Kalau innal insana lafi khusr masih lebih rendah sedikit karena cuma rugi. Tapi kalau ini innal insana la yatgha. Manusia itu benar-benar ya toga. Toga itu sudah egoistik, sudah melampaui batas, sudah seperti Firaun. Ya, sudah seperti para musuh-musuh Nabi yang lain. Musuh-musuh Nabi itu namanya togo. Izhab ila fir'auna innahu togo. Ya. Di dalam melawan Nabi Saleh, orang dari kaum Samud, muncul seorang pemimpin yang togo. Iya, di situ dikatakan
wa nafsi wa ma sawwaha. Ini kan surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samudu bitaqwaha. Kazzabat Samud taqwa idzim ba'ata ashqaha. Ketika muncul dari mereka ashqa, orang paling celaka. Nah, jadi itu muncul orang-orang tertentu yang kemudian memiliki ego yang sangat besar. Kalla innal insana latagha. Nah, kapan orang menjadi tagha di sini? Apabila, kita artikan saja, yaitu apabila ra'ahu, dia melihat dirinya, istagna, merasa serba cukup ataukah sempurna. Istagna kita artikan sempurna. Makanya kan Allah itu adalah Ghani, karena dia adalah maha sempurna. Ya, kalau ini istagna karena dicapai melalui perjalanan. Jadi apabila merasa dia sudah cukup, sudah sampai pada satu suradikuha, ya maka kemudian berhenti di sana. Ya. Jadi amrahu istagna, dia merasa cukup, tidak perlu lagi bergerak ke atas. Jadi ini adalah camper, bukan hiker. Ya. Padahal inna ila rabbika ruj'a, harusnya kan kita sampai kepada Allah. Inna, sungguhnya, ila, kepada rabbika, Tuhan lah, ruj'a, kita kembali rujuk. Ingat kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita rujuknya kepada Allah, kembalinya kepada Rabb. Ya, jadi tidak ada habisnya sampai kita hilang pada Rabb kita. Ya, baru kemudian benar-benar rujuk. Nah, jadi sayangnya orang-orang seperti ini adalah istaghna, merasa cukup. Karena merasa cukup, ya, merasa dirinya sudah sempurna, muncullah tadi seperti kata iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Seperti itu. Jadi ini biasanya terjadi kalau sekolahnya bagus, saya kan lebih pintar dari dia. Sekolah saya kan dari dari tempat yang terkenal, begitulah. Jadi selalu biasanya seperti itu. Saya kan pembaca buku yang telaten misalnya, begitulah. Nah, jadi kita kembali lagi dari ke sini. Jadi kalau kita lagi berangkat dari kandungan hadis di sini, mengantarkan para urafa, para arif, membahas tentang hijab-hijab. Sehingga dengan mengenal hijab-hijab tersebut, para pesalik, para safar, para musafir ya, para musafir, para penempuh perjalanan menuju kepada Allah, safar ilallah, safari kepada Allah, di jalan Allah, fi sabilillah, atau fillah, dapat berupaya melewati dan melintasinya. Jadi tujuannya apa? Dapat berupaya melewati dan melintasinya. Jadi tujuan kita agar bisa melewati. Ya. Tujuan kita adalah berupaya melewati dan melintasinya. Ini dia. Jadi berupaya melewati dan melintasinya. Hijab-hijab kegelapan. Ini yang pertama nih, hijab-hijab kegelapan. Jadi ada hijab kegelapan. Ya. Dan ini yang paling umum kita dengar. Jadi kalau hijab-hijab yang lain nantinya itu yang nur tadi, ya jarang kita dengarkan. Kalau hijab kegelapan ya sudah sering diungkapkan untuk diangkat oleh para alim ulama di masjid-masjid dan sebagainya. Sebagaimana yang diisyaratkan, permasalahan seputar hijab-hijab dalam syair dan suluk merupakan topik pembahasan khusus. Ingat yang baru datang, syair dan suluk itu adalah syair artinya orang yang berjalan. Ingat kata-kata saraya siru, dalam Al-Quran ada kata-kata siru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Afalam yasiru fil ard, kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Sedangkan suluk artinya menempuh suatu jalan. Jadi syair orang yang berjalan, suluk menempuh suatu jalan. Orangnya disebut dengan salik. Ya. Jadi syair dan suluk merupakan topik pembahasan khusus yang rujukannya adalah irfan amali. Ya, irfan amali, bukan irfan nazari. Jadi irfan amali seperti pembahasan kita sekarang. Pembahasan kita sekarang adalah irfan amali. Dan berdasarkan hadis Nabi tadi, yang kita kutip di atas, Tuhan mempunyai 70.000 hijab-hijab. Ya, Sabaina alfari hijabin. Ya, ada 70.000 hijab tadinya.
di 70.000 hijab. Sab'ina alfi rijal ini 70.000 hijab. Dari cahaya dan kegelapan. Dia dua, ada dari cahaya, ada dari kegelapan. Ya, ada dari cahaya ini dan ada juga dari kegelapan ya. Jadi ada dari cahaya dan ada dari kegelapan. Jadi bayangkan pada 70.000 hijab. Dan ini juga dibahas Imam Khomeini dalam bukunya 40 hadis, dan ada juga bukunya lagi yang lain yaitu Insan Ilahiyah. Ya. Jadi hijab-hijab dari cahaya dan kegelapan. Telah mengantarkan urafa para arif membagi hijab-hijab kepada dua kelompok besar. Jadi dari 70.000 itu dibagi dua, ya, yaitu hijab zulmani dan hijab nurani. Jadi ada hijab cahaya tadi dan ada hijab kegelapan. Jadi yang ini yang gelap ini di sini nih zulmani ya. Yang cahaya ini adalah ya ini nurani. Jadi cahaya ini nur, kegelapan ini zulmani. Jadi cahaya bisa menjadi hijab. Sebagian dari hijab-hijab itu dikarenakan sampai pada batas menghalangi. Ingat. Disebut hijab karena menghalangi ya pergerakan makna, maksudnya pergerakan makna, pergerakan pencarian intelektual, spiritual seseorang. Maka disebut dengan hijab besar, hijab akbar. Ya. Jadi apabila sampai pada tingkat menghalangi gerak maknawi kita, gerak jiwa kita menuju kepada yang tunggal, yang Aisyah tadi ingat, muwahhid, maka itu dengan hijab besar, hijab akbar. Ya. Disebut dengan hijab besar. Hijab besar ataupun hijab akbar. Dan jika seseorang terperosok pada tahap hijab ini, pekerjaan yang mesti dilakukannya untuk terlepas darinya tentulah suatu pekerjaan berat. Pekerjaannya berat dan memerlukan riyadah. Ya, tentu riyadah dan mujahadah yang sangat berat pula. Kita sebut riyadah dan mujahadah karena sebelumnya itu membahas satu bab namanya riyadah dan mujahadah. Ya, tentu butuh riyadah dan mujahadah yang sangat berat pula. Jadi siapa yang terperosok di dalam hijab-hijab ini, maka kemudian dia butuh usaha kerja keras, perjuangan yang berkelanjutan untuk mengoyakkan hijab-hijab tersebut. Ya. Riyadah itu latihan-latihan, mujahadah kesungguhan yang juga sangat berat pula. Kalau tidak, ya kita tidak mampu menembusnya, tidak mampu melewatinya. Hijab-hijab zulmani, jadi hijab-hijab zulmani, hijab-hijab apa namanya? Hijab-hijab zulmani, hijab-hijab kegelapan tadi tidak lain adalah dosa-dosa. Dosa-dosa. Jadi ini adalah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Dan inilah yang kemudian kita minta di dalam akhir surat Al-Baqarah. Jadi di akhir surat Al-Baqarah itu kan kita minta, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah Tuhan kami, jangan Engkau menghukum kami. Apa hukum yang dimaksud di situ kaitannya dengan pembahasan kita ini? Ya dijauhkan darinya, diturunkan derajatnya. Jadi maqamnya turun. Ya. Jangan Engkau memberikan hukuman kepada kami akibat dosa-dosa kami, sikap lupa kami, dan akhtana, kesalahan-kesalahan kami. Inilah yang menciptakan jurang pemisah antara manusia dan Allah SWT. Jadi inilah yang menciptakan jurang pemisah antara jiwa seseorang, antara manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita Allah SWT ini hadrat hak, ini tidak biasa dipakai dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia nggak ngerti. Kalau di Pakistan, India ini hadrat itu dikenal ya. Kalau di Indonesia tidak dikenal. Jadi kita harus artikan saya manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita artikan manusia dan Allah. Ya. Jadi
menciptakan jurang pemisah antara manusia dan Allah SWT. Ini dosa-dosa ini yang semakin banyak kesalahan dan dosa kita lakukan, semakin tebal, sehingga kita semakin berada dalam kegelapan dan kegelapan. Ya. Dan yang telah mengotori jiwa seseorang, ini juga zulmani juga yang mengotori jiwa seseorang. Mengotori jiwa itu artinya apa? Rijes, menciptakan rijes, najis rohani. Jadi menciptakan najis rohani, mengotori jiwa seseorang, dan menghilangkan kesucian fitrahnya. Sebetulnya ini mungkin kalimatnya kurang bagus, menghilangkan kesucian fitrah. Maksudnya itu adalah menutupi kesucian fitrah. Karena fitrah, namanya fitrah suci ya. Jadi kesucian fitrah tidak bisa hilang. Fitrah cuma tertutupi, menyebabkan terhalangnya, tertutupnya kesucian fitrahnya. Jadi fitrahnya menjadi tidak nampak, tertutup kesuciannya oleh dosa-dosa dan kesalahan. Itukah hijab-hijab zulman ini. Jadi hijab-hijab zulman ini kemudian menutupi fitrah seseorang. Nah sekarang untuk menghilangkan, kalau sudah terlanjur nih, kayak kita sekarang sudah terlanjur, untuk menghilangkan hijab-hijab ini, setiap orang terlebih dahulu perlu mengetahui esensi dan bentuk-bentuk. Jadi jemaah sekalian, untuk menghilangkan ini, jadi untuk menghilangkan hijab-hijab ini, ya tentu dibutuhkan pengenalan dulu, pengetahuan tentang apa itu hijab-hijab tersebut. Maksud esensi dan bentuk-bentuk hijab tersebut. Hijab apa? Hijab zulmani, hijab kegelapan. Kan ini masih bicara hijab kegelapan. Ya, kita tanda di sini bahwa kita masih bicara tentang hijab kegelapan. Hijab zulmani ini. Bicara tentang itu. Sekarang yang pertama, kan bicara tentang esensi dan bentuk-bentuknya. A. Hijab keterikatan. Hijab keterikatan. Segala sesuatu yang membuat manusia terhalang dari Tuhan, terikat. Karena terikat padanya, seperti terikat pada uang, pada kereta, pada mobil, pada istri, pada suami, pada anak, pada orang tua, itu keterikatan namanya. Ya. Makanya kita lihat kasus Karbala itu luar biasa, karena kasus Karbala kita menyaksikan bagaimana orang-orang di sana itu berhasil melepaskan diri dari keterikatannya. Ya. Imam Hussein menunjukkan kepada kita bagaimana dia melepaskan keterikatannya pada hubungan-hubungan apapun yang sifatnya emosional. Dan hanya satu hubungan yang boleh dipertahankan, yaitu hubungan dengan Allah. Ya, sehingga dia bisa meninggalkan Madinah yang sangat dicintainya. Dia meninggalkan haji yang sangat dicintainya. Dia meninggalkan Mekah, Masjidil Haram yang sangat dicintainya. Bahkan kemudian nanti dia bisa mengorbankan anaknya, adiknya, saudaranya demi cintanya kepada Rabbnya. Itu artinya melepaskan keterikatan. Begitu juga misalnya seorang ibu, istri Imam Hussein, yang mendampingi Imam Hussein ketika bayinya diangkat, alias Asgar diangkat dan dipanah dengan panah bermata tiga. Begitu misalnya orang seperti Al-Hur meninggalkan pasukannya dan siap dibunuh oleh pasukannya sendiri. Itu adalah melepaskan keterikatan dari posisinya sebagai jenderal, sebagai panglima. Muslim bin Aus saja meninggalkan Kufah dan keluarganya pergi bergabung dengan Imam Hussein di Karbala. Itu semuanya adalah contoh-contoh orang berhasil melepaskan diri dari keterikatan, hijab-hijab keterikatan itu yang kita ini belum tentu mampu. Bahkan hampir bisa dikatakan tidak bisa kita sampai ke situ, Bapak sekalian. Kan datang ke Karbala sama dengan masuk kepada kematian. Bukan hanya kematian biasa, tapi pembantaian, pembunuhan dengan cara sadis. Dan Al-Hur dan anak-anaknya memilih itu. Muslim bin Aus saja memilih itu. Imam Hussein dan anak-anaknya, ponakan-ponakannya, saudara-saudaranya memilih untuk itu. Luar biasa. Artinya orang-orang yang ada di Karbala itu contoh orang-orang yang telah berhasil melepaskan dirinya dari hijab keterikatannya. Ada juga yang pengen sekali mati tapi tidak boleh mati. Pengen sekali syahid tapi tidak boleh. Ya, dilarang. Siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Karena selain dia sakit, dia tidak boleh mati di situ. Oleh Imam Hussein tidak boleh keluar dari kemah.
tidak boleh keluar dari tenda. Maka kemudian tidak boleh. Karena kalau dia keluar, ya berarti dia melanggar imamnya. Dan artinya dia berjuang berdasarkan hawa nafsunya, bukan berdasarkan kecintaannya kepada kebenaran. Jadi jemaah sekalian serbaginlah hijab keterikatan. Segala sesuatu yang membuat manusia terhalang dari Tuhan. Jadi terhalang dari Tuhan. Jadi kata kuncinya di sini Pak sekalian adalah terhalang dari Tuhan. Apa saja? Anak, suami, istri, kalau membuat kita terhalang dari Tuhan, yaitu berarti kita sudah terikat. Apa itu terikat? Terpenjara. Kita sudah terpenjara. Kita sudah terterungku. Ya, nama lainnya penjara itu terungku, diterungku. Ya. Kita sudah berhasil disangkarkan. Ya, masuk dalam sangkar. Jadi segala sesuatu yang membuat manusia terhalangi dari Tuhan, karena keterikatannya kepadanya pada sesuatu itu. Jadi apabila segala sesuatu, jadi kata-kata segala sesuatu, ya, kan berarti sesuatu ini juga disebut di sini. Ya, ya, terhalang dari Tuhan karena keterikatannya pada sesuatu itu. Maka itu merupakan misdak. Itu merupakan petanda. Itu merupakan indikator bahwa yang bersangkutan telah masuk dalam hijab-hijab kegelapan. Itu menunjukkan yang bersangkutan itu telah berada di balik tirai kegelapan. Sehingga kemudian tidak bisa menyaksikan cahaya Tuhannya. Kegelapan di sini adalah yang di sini, zulmani, hijab-hijab zulmani. Dia telah berada dalam hijab-hijab kegelapan. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini menarik ini ya pembahasannya karena semua yang dibicarakan dengan detail. Imam Khomeini, ya, Quddisa sirruhu, berkeyakinan. Jadi Qs itu adalah Quddisa sirruhu, sirnya disucikan. Semoga disucikan ruhnya, apa sih rahasia sirnya. Imam Khomeini Quddisa sirruhu berkeyakinan bahwa perkara pertama yang lazim dan mesti bagi setiap pencari dan penapak jalan spiritual adalah tahzib, ya, dan perbaikan jiwa. Tahzib itu artinya memperbaiki diri kita. Tahzib dan perbaikan jiwa. Ya. Jadi coba kita harus memberikan pengakuan pada diri kita. Baru setelah itu mau melakukan perbaikan. Tidak bisa kita melakukan perbaikan kalau tidak melakukan pengakuan tentang kegelapan yang ada pada diri kita. Jadi pertama sekali itu pengakuan Pak sekalian. Ya, pengakuan akan diri sendiri. Orang tidak bisa sembuh kalau tidak mengaku sebagai orang sakit. Ya. Makanya Mas sekalian, rata-rata kalau orang kena penyakit mental disorder biasanya agak lama baru sembuhnya. Bahkan semakin lama semakin keras. Kenapa? Karena rata-rata orang tidak mau divonis sebagai mengalami mental disorder, penyakit psikologis. Ya. Orang tidak mau. Rata-rata baik-baik aja kok. Ya. Padahal dia sebetulnya tidak baik-baik saja. Kenapa? Ya, kucing aja lewat dia marah. Coba, kucing lewat di depannya marah. Ya. Nah, itu kan menunjukkan tidak normal. Ya. Jadi itu namanya harus melakukan tahzib, ya, dan perbaikan jiwa. Setelah itu baru kemudian melakukan perbaikan jiwa. Jadi ini, kalau kita tidak melakukan perbaikan, adalah penyembuhan namanya, penyembuhan jiwa. Dan ingat, apa obatnya jiwa? Al-Quran mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di Al-Quran itu kan syifa. Syifa terhadap apa? Syifa'un lima fis sudur. Dia adalah obat terhadap apa yang ada dalam jiwa itu, dari dalam dada, yaitu jiwa. Lima fis sudur. Jadi kita harus melakukan pengakuan, melakukan evaluasi diri, introspeksi, kontemplasi, supaya kita menemukan hijab-hijab kegelapan yang menghalangi kita. Setelah itu ya kita harus ada keinginan yang kuat untuk melakukan perbaikan, melakukan pensucian jiwa. Ya. Sangat banyak perkara yang bisa membuat manusia menjadi malang.
Suaranya hilang, Ustadz. Iya. Ada suara. Ya, suaranya hilang. Di tempatku juga. Di Singapura ini gara-gara Hajimat ini. Ya, ditunggu ya Bapak Ibu. Ya, udah masuk. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi terpental keluar ya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Jadi kita tadi sampai di sini nih. Jadi sangat banyak perkara, banyak kasus ya, perkara itu kasus, aktivitas-aktivitas, urusan-urusan kita setiap hari yang bisa menjadi asbab ya, kita menjadi terhalang. Karena kita terhalang, jadilah kita malang, ya, jadilah kita celaka, hatinya maksudnya Pak Ustaz. Ya, serta menghalangi kata malang dan celaka di sini tentu hatinya. Ya, tidak, jangan tubuhnya, jangan pikir tubuhnya, tapi maksudnya itu jiwanya. Sehingga serta menghalanginya dalam tahzib dan tahsil. Tahzib tadi adalah pengakuan akan kekotoran jiwa kita sehingga kita ingin menyucikannya. Lalu kemudian tahsil, ingat kata hasil, ya, usul. Ya, tahzib dan tahsil, ya, mencari ilmu, mencari ilmu husuli. Ya. Tahzib dan tahsil. Jadi kalau kita ingin maju, naik, bergerak ke depan, ya kita harus melakukan tahzib dan tahsil. Kita melakukan gerakan pengakuan akan kotornya diri kita, karena hanya dengan begitu kita melakukan penyucian. Ya. Lalu kemudian kita bisa mendapatkan hasil, tahsil. Jadi tahzib dan tahsil. Penyucian dan pencarian ilmu kalau terjemahnya di sini. Boleh jadi janggut dan imamah besar telah menjadi hijab, coba. Jadi boleh jadi ada orang yang janggutnya panjang, imamah itu surban, Pak, Bu, sekali. Imamah itu surban. Kalau kita namanya serban. Apa itu nama lainnya serban? Udel-udel, ya udel-udel ya. Imamah itu jangan bayangkan imamah itu serban. Ya. Kan kalau ulama-ulama di Timur Tengah itu kan pasti ciri-cirinya berjenggot dan punya serban. Ya. Jadi di sini katakan bahwa serban besar itu bahkan bisa menjadi hijab, coba lihat. Ya. Kenapa? Karena dia merasa setelah dia berjenggot, merasa dia sudah sangat arif. Ingat, merasa arif. Merasa dia ilmunya pasti banyak ini. Ya makanya kan kalau di masjid biasa ada orang datang, berjenggot, pada jenggotnya sudah putih, baru kemudian berserban, pasti dipersilakan jadi imam, kamu gitu. Karena pandangan orang kalau berjenggot dan berserban itu pasti alim. Ya. Jadi pasti alim. Nah itu dirasakan biasanya kalau di jemaah tabligh gitu. Jemaah tabligh, ya kita sebetulnya belum tahu agama apa-apa, baru keluar khuruj namanya, keluar 3 hari, setelah pulang dari 3 hari, 3 hari itu 3 hari 3 malam Pak di masjid. Jadi kalau tabligh itu kan biasanya 3 hari 3 malam di masjid. Setelah pulang 3 hari 3 malam, kayak di charge, baterai di charge, tiba-tiba seperti full, ya 100% anunya, powernya, full power. Ya akhirnya kemudian kita merasa, waduh, tiba-tiba dekat dengan Tuhan. Maka tidak mau lagi pakai celana panjang, pakai jubah putih, kemudian memelihara jenggot, terus kemudian pakai serban besar, kamu gitu, kemana-mana mengantongi biasanya siwak, supaya benar-benar seperti ulama dulu. Nah, begitulah. Nah, ini bisa menjadi hijab baginya. Ya. Jadi kalau bagaimana tandanya? Kalau yang bersangkutan itu janggutnya panjang, imamahnya besar, tetapi kemudian tidak mau belajar lagi, termasuk tidak mau mendengar dari orang yang lebih rendah daripada dirinya, nah itu artinya hati-hati. Itu bisa menjadi pencegah bagi yang bersangkutan untuk sampai kepada tahsil. Tidak mau lagi mencari ilmu kan, tidak mau jadi ilmu usul lagi. Kenapa ya? Ngapain? Dia kan sekolahnya lebih rendah dari saya. Dia kan tidak pernah belajar bahasa Arab. Sementara saya kan bahasa Arabnya fasih, nah kurang lebih gitu. Ya.
Padahal Imam Ali mengatakan kebenaran itu kan bisa dari mana saja. Ya. Hikmah itu adalah milik orang beriman, kata Imam Ali. Di mana saja dia menemukannya, harusnya dia mengambilnya. Gak perlu kita lihat dari mana sekolahnya. Ya, berapa tahun belajar bahasa Arabnya. Gak perlu. Ya. Jadi yang namanya kebenaran. Nah kalau itu kita persyaratkan, nah jangan-jangan ilmu kita telah menjadi hijab. Janggut dan imamah besar kita telah menjadi hijab. Jadi ini sebetulnya ada di dalam kitab Imam Khomeini ini, kata-kata ini ya. Ini 3 ini apa ini? Ya, di bawah ini. Benar Imam Khomeini ini, jihad akbar. Jihadul akbar ini ada di Imam Khomeini punya ini. Ya, ini. Jadi ini sudah diungkapkan Imam Khomeini berkali-kali nih. Ya, jadi bahkan kata Imam Khomeini, kalau ada orang mendengarkan ceramah dan dia manggut-manggut, bisa saja itu sudah sedang terhijab. Nah, kenapa? Dia manggut-manggut, dia memberikan isyarat kepada orang, lihatlah saya ini mengerti yang dikatakannya, gitu. Bisa saja angguk-anggukannya itu tidak ikhlas, tapi ingin dilihat, wah dia mengerti, gitu. Jadi ada orang itu kalau ceramah kelihatan manggut-manggut, ya manggut-manggut itu artinya mengangguk-angguk, ya mengangguk-angguk. Mudah-mudahan ikhwan kita dari Singapura dan Malaysia ngerti ya mengangguk. Ya. Jadi mengangguk-angguk kalau mendengar ceramah supaya dilihat orang-orang. Dia kan mengangguknya kalau banyak orang supaya dilihat, oh ini mengerti nih. Ya. Jadi kalau kita seperti itu, kalau memang mengganggunya refleks ya nggak masalah tentunya, tapi kan bisa muncul dari keinginan kita untuk diakui bahwa kita ini mengerti apa yang dikatakan Pak Ustadz di atas itu. Ya. Kalau itu pengakuan, kalau itu muncul sebagai satu semacam deklarasi bahwa saya ini mengerti apa yang dikatakan Pak Ustadz di atas, nah itu bisa menjadi hijab lagi, hijab. Ya. Jadi janggut dan imam yang besar bisa menjadi hijab, Bapak sekalian. Kan tidak sedikit di masyarakat kita begitu dia berjanggut dan punya serban, tiba-tiba merasa wah, ya, wah, begitu. Mulutnya terbuka lebar besar, wah, ya. Jadi boleh jadi janggut dan imam besar itu kalau menjadi hijab baginya. Jadi kata-kata hijab ini harus kita berikan. Ya. Kita harus berikan penanda di sini, hijab baginya. Hijab baginya. Ya. Yaitu apa? Yaitu janggut dan imamah besar. Ini Pak, tidak tanggung-tanggung Pak sekali yang ngomong begini, ngomong ini. Kalau saya ngomong begini mungkin pasti tidak diterima orang, apalagi bagi yang berjanggut dan berimamah besar. Ya, gitu. Tapi yang ngomong siapa yang tidak kenal Imam Khomeini? Dia berjenggot dan dia imamahnya besar. Tapi dia berbicara seperti ini apa adanya. Dia seakan mengatakan jangan selalu percaya kepada orang seperti saya. Kenapa? Karena ya tidak semua ikhlas dengan janggut dan imamah besarnya. Bisa saja itu supaya disebut sebagai rohaniawan. Supaya dihormati, dimuliakan. Kalau ada acara disuruh berdiri duduk di depan. Kalau dia menjelang pemilu, disuani, didatangi oleh para calon legislatif, calon anggota, calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah dan wali kota dan seterusnya. Bisa jadi begitu seperti itu sekalian. Ya datang ke sana minta restu. Ya. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia, ini boleh jadi janggut dan imam besar telah menjadi hijab baginya. Dan akhirnya apa? Mencegahnya dari tahsil. Mencegahnya dari untuk menambah pengetahuannya lagi, mencari ilmu tahsil. Kenapa? Karena dia merasa sudah cukup. Seakan-akan ini sudah menjadi wisuda baginya. Kalau janggutnya besar, serbannya besar, ini wisuda baginya. Bahwa dia sudah selesai sebagai seorang pencari pengetahuan ilahiyah. Mullah Sadra dalam menjelaskan sebagian dari hijab-hijab dan cara menghilangkannya berkata seperti ini. Nah, ini bagus dimasukkan sebagai. Ini kata-kata Mullah Sadra yang tadi sore kita pelajari bukunya. Mullah Sadra mengatakan dalam tahzib ini adalah Mullah Sadra. Dalam menjelaskan sebagian dari hijab-hijab dan cara menghilangkannya berkata seperti ini. Dalam tahzib nafs, ya, dalam melakukan pensucian nafs, pesalik ataukah pesuluk ya, harusnya pesuluk bukan pesalik. Jadi salik, pesuluk ya. Orangnya disebut dengan salik, melakukan suluk, pesuluk. Dalam tahzib nafs, pesuluk mesti bangkit
memerangi hijab-hijab internal. Maksudnya hijab-hijab dalam dirinya. Ya. Hijab-hijab internal itu jiwanya. Dan eksternal darinya apa? Eksternal yang nampak dari dirinya. Ya. Karena boleh jadi mereka terhijab oleh apa yang nampak darinya, seperti tadi janggut, serban, itu kan kelihatan. Ya. Kalau dari dalam rasa ujub itu tidak kelihatan. Ujub, ria itu terkadang tidak kelihatan. Ya. Ujub itu takjub. Ya. Pamri itu tidak kelihatan, Bapak sekalian. Seorang mengharap sesuatu dari kerja-kerja keulamaannya itu kan tidak kelihatan. Yang tahu ya dirinya sendiri. Nah, itu hijab. Ya, jadi dalam tahzib nafs pesalik mesti bangkit memerangi hijab-hijab internal. Hijab-hijab dalam dirinya dan eksternal dari luar dirinya. Ya. Hijab-hijab ini diantaranya, cuma sekalian. Hijab ini diantaranya. Ya. Ini ada berapa ini? Ada 4 disebutkan di sini secara garis besar ya. Yang pertama adalah hijab harta dan kekayaan. Jadi harta dan kekayaan bisa menjadi hijab. Bisa menjadi hijab. Ketika menjadi hijab, apa yang terjadi misalnya? Yang bersangkutan gampang tersinggung. Ketika tidak dihormati berdasarkan jumlah harta dan kekayaannya, bisa tersinggung. Gampang sekali tersinggung, susah tersungging. Gampang tersinggung, susah tersungging. Hijab harta dan kekayaan. Dalam hatinya kalau ada yang panggil dengan namanya saja, tidak dipanggil dengan Tuhan atau apa gitu, tidak ada pemuliaan, dalam hatinya siapa kamu, siapa loh, gitu. Hijab harta dan kekayaan. Jadi ini berbahaya, Pak. Jadi artinya apa? Orang berharta dan punya kekayaan, bisa harta dan kekayaannya menjadi hijab ya, bagi jiwanya. Jadi hijab harta dan kekayaan. Ya. Hijab harta dan kekayaan. Yang pertama kata munasadra, ini adalah munasadra ya. Hijab ini bisa dimusnahkan dengan cara memberikan dan menyumbangkan harta dan kekayaan. Ingat, di mana? Ya di jalan Allah juga. Memberikan dan menyumbangkan harta di jalan yang salah, merusak sistem. Ya. Merusak sistem di perapatan jalan. Ya. Nah, itu akan merusak sistem. Atau akan tidak mengoreksi apa kegiatannya ini orang tiba-tiba dikasih sesuatu, ini berbahaya. Ya. Jadi kata-kata memberikan di sini supaya tetap di jalan Allah juga itu harta. Tentu harus di jalan Allah juga. Jadi hijab harta dan kekayaan, hijab ini hanya bisa dimusnahkan kata munasadra dengan cara menginfakkan atau menyumbangkan harta dan kekayaan di jalan Allah, di jalan Allah. Jadi disebutkan di jalan Allah. Ini lengkap disebutkan dalam Al-Quran. Di mana kita harus menginfakkan harta itu di jalan Allah. Yang kedua adalah hijab kedudukan, pangkat dan jabatan. Ini adalah hijab kedudukan. Jadi kedudukan juga bisa jadi hijab, jadi hijab kedudukan. Kedudukan ya pangkat dan jabatan. Status sosial, maksudnya begitu. Kedudukan seperti gubernur, presiden, prime minister, perdana menteri, itu kedudukan. Bisa juga status sosial. Status sosial sebagai apa? Sebagai seorang elit di masyarakat, ya tokoh, ya ningrat, ya itu namanya kedudukan. Jadi hijab kedudukan bisa terjadi. Hijab ini dapat dihilangkan dengan menjauhi maqam dan kedudukan duniawi. Jadi kalau takut dengan ini tidak bisa nanti terperangkap dengan ini, lebih baik kita menjauhi maqam, kedudukan duniawi. Jadilah orang yang sederhana saja. Ya, jadilah orang yang sederhana. Ya, toh memperbaiki masyarakat tidak harus memiliki kedudukan. Ya, kalau kita takut, jangan-jangan kedudukan kita bisa Keluar lagi, Ustaz. Kita masuk lagi. Nah, keluar malah di sini nih. Ya, ini jadi hijab kedudukannya. Hijab ini dapat dihilangkan dengan menjauhi makam dan kedudukan duniawi. Maksudnya di sini bukan kita tidak mau diangkat ya, bukan. Tapi maksudnya gini. Sorry. Ini selalu terpental ya. Mungkin ada di antara bapak-bapak ini yang ilmunya tinggi sehingga kemudian ini nggak berani ini selalu keluar. Jadi hijab kedudukan. Hijab ini dapat dihilangkan dengan menjauhi makam dan kedudukan duniawi. Ya.
makam dan kedudukan duniawi. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, ya, maksud menjauhi di sini Pak sekarang kita tidak berambisi. Kalau misalnya ditunjuk, dianggap cocok, iya, nggak apa, harus dilakukan, itu amanah. Tapi kan banyak orang ini mencari-cari, bahkan membayar untuk ini. Itu maksudnya. Jadi maksudnya di sini adalah menjauhi makam ini yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Gitu. Kan banyak sekarang untuk mendapatkan kedudukan, bayar sana. Mulai daripada bayar orang yang bisa mengangkatnya, sampai pada membayar dukun untuk menjampi-jampinya. Kan ada begitu sekalian. Jadi yang dibayar bukan hanya atasannya, tetapi yang dibayar juga dukunnya. Jadi bayar atasan dan bayar dukun supaya bisa menempati makom. Ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian berbahagia. Jadi ada orang mengejar-ngejar kedudukan sampai bayar berapapun dia mau. Ya. Konon kabarnya kalau di Indonesia sekarang untuk menjadi bupati atau apa gitu minimal uang sekitar puluhan miliar, 30 sampai 100 miliar, bayangkan. Gimana caranya tuh? Ya. Nah, ini apa yang terjadi nantinya ya itu korup. Ya, jadi dengan demikian lebih baik kita menjauhi kalau kita mendapatkan kedudukan atau makam duniawi dengan dibayar nyogok sana, menjilat sana, menjese, kata Mulasada lebih menjauhinya. Ya. Kecuali kalau kedudukan itu yang mendatangi kita, seperti itu, mendatangi kita. Seperti Nabi Yusuf, kedudukan mendatanginya. Orang apa namanya, orang tawanan, orang apa, penjara. Ya. Jadi kedudukan yang mendatanginya, jadilah dia menteri keuangan. Nah kalau begitu namanya bukan dia mendatangi kedudukan, tapi kedudukan yang mendatanginya. Jadi menjauhi makam dan kedudukan, karena kalau kita mendatanginya kan ada di sana, ada ambisi. Dan setiap orang berambisi pada sesuatu, hati-hati, itu hawa nafsu. Pasti ada punya keinginan-keinginan tersembunyi di sana. Ya. Bahasa mah gampang diindah-indahkan, bisa baca puisi. Ya. Bisa baca puisi supaya kelihatan indah. Jadi menjauhi makam dan kedudukan duniawi. Di samping itu tawadu. Ya, jadi di sini yang pertama tadi adalah menjauhi. Ini kita tadi di sini dulu, menjauhi makam dan kedudukan duniawi. Setelah itu kemudian tawadu dan menjauhi mencari kemasyhuran ini dia. Tawadu dan menjauhi mencari kemasyhuran. Tawadu itu artinya rendah hati, humble. Ya. Tawadu itu humble orangnya. Yang kedua menjauhi mencari kemasyhuran. Pengen dikenal, ya kan sekarang itu orang rata-rata namanya mencari supaya banyak viewernya, banyak likernya. Ya. Semakin banyak yang like, semakin suka. Bahkan kalau dia sendiri apa namanya, dia membuat pendapat di grup, kalau istrinya sendiri tidak kasih jempol, dia marah kepada istrinya. Ya ada yang kayak gitu. Tapi di grup kita sih saya kira nggak ada ya. Tapi di tempat lain ada kayak gitu-gitu. Ya. Tiba-tiba dia menghilang dari grup. Kenapa kamu tidak ada lagi berkomentar di grup? Itu percuma, tidak ada yang like. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Ya. Nah, jadi dengan demikian ya sekalian berbahagia mencari kemasyhuran namanya. Ya. Sebaik-baiknya kalau dia alim ulama adalah justru mencari tempat yang tidak tersorot oleh mata orang banyak kamera. Dia bekerja secara diam-diam. Ya. Jadi untuk menghindari ini, marilah kita bersikap tawadu, kata Mulasada, dan menjauhi kemasyhuran, mencari kemasyhuran, mencari-cari. Kalau orang masyhur kan menjawab, apa namanya, membayar, dibayar apa namanya orang yang ahli dalam bidang robot supaya bisa melike bagus itu banyak. Kan ada tuh yang ahli robot tuh kalau dia banyak like-nya kan dapat uang banyak juga, terutama kalau di media sosial, YouTube dan sebagainya. Juga dapat membantu menghancurkan hijab ini. Jadi artinya apa? Kalau kita melakukan ini, menjauhi makam dan kedudukan duniawi, tawadu, dan menjauhi atau tidak mencari kemasyhuran, maka dapat membantu menghancurkan hijab ini, hijab kedudukan. Ya. Jadi hijab kedudukan itu artinya apa? Ya, semakin tinggi kedudukannya, semakin besar egonya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin tertutup rapat. Kalau toh kelihatannya orang seperti ini menyumbang, berkontribusi, itu pasti ada maunya. Dia berkontribusi kenapa ya? Karena supaya diakui oleh masyarakat dan kedudukan itu dapat dia dapatkan kembali. Buktinya nanti ketika dia tidak dalam kondisi untuk berkompetisi, ya tidak akan berbuat apa-apa, tidak akan menyumbang. Ya. Nyumbangnya apa? Menjelang tahun-tahun politik. Ya. Nyumbang baju kaos, nyumbang toa masjid,
membang karpet, dan sebagainya. Kenapa tidak dilakukan kalau tidak dalam keadaan berkontestasi? Yaitu tadi, karena ada udang di balik mendoang. Jadi samping itu tawadhu dan menjauhi mencari kemasyhuran juga dapat membantu menghancurkan hijab ini. Nomor 3, hijab taklid. Nah, taklid ini berbahaya. Ingat, taklid yang dimaksud di sini menerima kebenaran tanpa analisis, tanpa pisau analisis. Ya. Taklid. Bukankah taklid itu memang harus ikut? Memangnya harus, tapi harus mengetahui kepada siapa kita bertaklid. Kita sebagai orang awam obat-obatan, kita harus bertaklid kepada dokter. Ya. Tetapi sebelum kita ke dokter, kita harus rasional dulu. Ini dokter beneran atau bukan? Kan begitu. Memang dokter spesialis penyakit kita atau bukan? Nah, seperti itulah. Jadi tidak boleh ikut begitu saja. Jadi hijab yang ketiga taklid. Ya. Di taklid. Pokoknya tidak mau belajar. Ya, langsung ikut aja apa saja kata itu. Memang dalam agama ada yang harus ditaklidkan seperti tadi dalam bidang kedokteran. Kalau masalah-masalah kesehatan yang benar-benar ribet, ya kita harus ikut sama ahlinya, dokternya. Bukan hanya dokter, dalam hal apa pun, dalam ekonomi kita ikut pada ekonom. Ya, dalam hal ketatanegaraan kita ikut pada ahli hukum tata negara. Kan begitu Pak Bu sekalian. Artinya dalam segala hal ada taklid, tetapi berdasarkan ungkapan ini terutama menyangkut masalah kebenaran, ya bukan menyangkut masalah-masalah masalah-masalah amalan praktis kehidupan, ya, tetapi masalah-masalah kebenaran. Ya, kita tidak boleh menerima berdasarkan buku sejarah yang kita baca, berdasarkan ustadz atau guru yang berbicara kepada kita, apalagi kata teman itu tidak boleh. Maka apa artinya? Kita harus mau melakukan mujahadah ilmu sendiri. Makanya dikatakan hijab ini dapat diperbaiki serta dibangun dengan cara apa? Mujahadah ilmu yang benar. Jadi ini mujahadah ilmu yang benar. Jadi kita harus bisa memperbaikinya dengan mujahadah ilmu yang benar ini, mujahadah ilmu yang benar. Dan menjauhi mujadalah, menjauhi mujadalah. Apa itu mujadalah? Berdebat kusir kuda. Kan ada orang tuh banyak di grup-grup kerjanya bermujadalah, berdebat kusir kuda. Begitu disinggung perasaannya marah luar biasa, kan begitu. Jadi ada kayak gitu di grup-grup ada tuh. Ya. Jadi cuma sekian sebagai jadi hijab taklid namanya. Ya. Hijab taklid ikut begitu saja. Jadi hijab ini dapat diperbaiki serta dibangun dengan mujahadah ilmu yang benar. Mujahadah ilmu yang benar, ingat. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu yang benar. Berarti kan melalui metodologinya itu sendiri. Mujahadah ilmu yang benar itu melalui metodologi ilmu sendiri. Ya, tidak cukup hanya membaca artikel sana, artikel sini, kumpul-kumpul, baru kemudian kita tempel-tempel, kasih kata sambung, habis itu kita katakan ini pendapat kita. Tidak begitu. Harus berdasarkan mujahadah ilmu yang benar dan menjauhi perdebatan. Jadi kalau orang benar-benar pencari ilmu yang sesungguhnya bukan taklid, maka itu pasti selalu sederhana orangnya. Tidak mau menjawab kalau tidak ditanya. Tidak akan berbicara kalau tidak diajukan pertanyaan kepadanya. Ya. Kalau sedikit-sedikit nyerocos bicara, itu pasti orang yang ingin menunjukkan, lihat nih, gua punya kemampuan argumentatif. Gua ini adalah orangnya fasih dalam berdebat. Nah, seperti itu. Nah, itu artinya apa? Hijab taklid. Yang terakhir, kata Mullah Sadra, ini adalah 1, 2, 3, sekarang yang keempat, ya, yaitu hijab maksiat. Hijab maksiat. Ya. Hijab maksiat. Hijab ini dapat diobati dengan menjauhi maksiat serta dosa dan bertaubat. Ya. Jadi hijab maksiat ini dosa-dosa, minum minuman keras, berjudi dan sebagainya. Apakah itu saja? Bukan. Menggibah, mentajasus orang, nah itu semuanya. Gampang sekali melaporkan orang lain kepada orang lain, mengadu domba namanya. Ya. Sana mendengarkan, dilaporkan kepada yang dibicarakan, ini yang ngadu domba. Nah, itu ada kayak gitu-gitu. Datang ke si A, dia pancing-pancing berbicara tentang si B. Saya itu datang kepada si B menyampaikan kamu tadi gini sama si A, ini ngadu domba. Nah, itu termasuk maksiat juga tuh. Ya. Jadi hijab maksiat. Nah, ini semuanya harus kita tinggalkan.
Jadi hijab ini dapat diobati dengan menjauhi maksiat serta dosa dan bertaubat. Jadi menjauhi maksiat serta dosa dan bertaubat. Ya, maksiat dan dosa. Menjauhi maksiat dan dosa. Ya. Maksiat dan dosa, lalu kemudian mengambil posisi bertaubat. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini dikutip dari buku Irfan wa Arif Namayan. Ini bahasa Parsi ya. Jadi ini adalah maksiat, ini pendapat Mullah Sadr tadi ini kita kutip ya, Mullah Sadr. Diangkat dalam buku ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah secara singkat pendapat Mullah Sadr tentang maksiat-maksiat yang 70.000 tadinya itu yang kalau diperes, diperes, jadi menjadilah 4. Pertama adalah kedudukan, yang kedua adalah sikap taklid. Taklid itu menerima begitu saja, tidak mau mikir. Ini juga terjadi dalam dalam WA atau dalam media sosial. Taklid artinya apa? Begitu ada yang diposting sesuai dengan pendapat, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan hawa nafsunya, dipindahkan tanpa harus menganalisis benar atau tidak. Ya, seperti itu. Dan yang seperti ini Pak Ustaz berbahagia bukan hanya menimpa orang awam, orang yang saja, orang yang berpendidikan, dosen juga bisa begitu. Ya, dosen juga begitu. Ya. Nah, jadi sekarang taklid kan begitu. Ya. Nah, kemudian hijab maksiat. Jadi pertama adalah harta kekayaan, kedudukan, taklid, dan maksiat. Ada 4 hal. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa terhindar daripada hijab-hijab seperti ini. Tapi ini harus kita pelajari, dan ini bukan untuk melihat orang lain. Lagi-lagi, pemahaman kita tentang 4 hijab ini bukan agar kita lihat itu si A terhijab dari hartanya. Bukan. Si B terhijab dari kedudukannya yang tinggi. Si C terhijab dari taklidnya. Si E terhijab dari perbuatan maksiatnya. Ini semuanya, ulangi lagi sekalian, ini semuanya adalah untuk diri kita masing-masing, untuk untuk muhasabah dan melakukan tahzib. Karena dengan tahzib baru kita bisa mencapai tahsil, yaitu hasil. Kita tidak akan bisa mendapatkan tahsil kalau kita tidak mendapatkan tahzib. Jadi kita tidak bisa mendapatkan tahsil, hasil ini tahsil kalau kita tidak melakukan yang namanya tahzib. Ya. Nah, juga sekalian mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama Al-Fakir sendiri yang masih jauh daripada sifat yang sempurna, itu jauh sekali. Oleh sebab itulah Al-Fakir sendiri yang paling pertama membaca ini, dan sekaligus Al-Fakir sendiri juga yang paling pertama mendengarkan kata-kata ini dari mulut saya. Semoga saya dan secara pribadi jemaah sekalian bisa juga mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kata-kata dan kalimat-kalimat yang ada dalam buku ini, sehingga bisa lebih baik daripada hari-hari kemarin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri sampai di sini. Berarti ini adalah tanggal 9 ya. 9/9/23 ya. 9 September 23. Jadi 9/9/23. Nanti menemukan tanggal ini susah, bertepatan 99. Ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Silakan Pak Sapan. Ustaz, insyaAllah mudah-mudahan Ustaz dalam keadaan sehat semua insyaAllah. Ustaz, Amin, amin. Terima kasih Pak. Okay. Ada kata-kata yang mengatakan bahawa wang itu bukan segala-galanya. Wang itu bukan segala-galanya. Tapi tanpa wang, merana. Itu bagaimana kita nak menguruskan perkara tersebut. Dan lagi satu ialah tentang ego. Ego ni termasuk dalam hijab yang mana Ustaz? Afwan, syukran. Baik, jemaah sekalian, sebelum kita bicara uang, kita bicara ego dulu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ego ini masuk di sini Pak Saban ini. Masuk dalam kedudukan. Ego sebetulnya di sini nih. Ya. Jadi hijab ego itu kedudukan. Jadi sebetulnya kata kedudukan itu kan aku lebih. Ya. Aku kan lebih tinggi, aku kan lebih mulia. Kedudukan di sini bukan hanya pangkat, tetapi posisi, status sosial. Ya. Jadi posisi, status sosial. Misalnya kita juga ningrat. Ningrat kalau di Indonesia itu Pak Saban adalah keturunan raja-raja. Ya, jadi kalau kita keturunan raja-raja, saya kan keturunan Majapahit, saya kan keturunan Raja Raja Sriwijaya kan begitu. Maka kemudian itu bisa ego muncul di sana Pak Saban. Jadi kedudukan ini luas, bukan hanya pangkat dan jabatan,
tapi kedudukan apapun juga. Bahkan sampai kita katakan tadi, kedudukan yang dimaksud juga bisa pada kedudukan seperti seorang ulama misalnya. Ya. Alim, ulama bisa kedudukan. Ulama itu kan punya kedudukan di masyarakat kita. Ya. Nah itu bisa juga jadi hijab baginya. Itu ego. Ya. Seperti kata-kata iblis, saya kan lebih baik. Nah, itu kan menganggap dia kedudukannya lebih tinggi. Ana khairum minhu, kata iblis kepada Allah ketika ditanya kenapa kamu tidak sujud. Dan iblis mengatakan, ana khairun minhu, saya kan lebih baik daripada Adam. Kenapa? Saya lebih tinggi dari dia. Kamu bilang, ana khairun, saya kan lebih baik dari dia. Nah, gitu. Saya lebih duluan dari dia, jauh usia saya jauh lebih tua dari dia, kamu gitu. Apa namanya, keterciptaan saya dari api, dia cuma dari tanah. Pokoknya saya kedudukannya lebih tinggi dari Adam. Itu namanya ego di sana. Yang kedua adalah uang. Kalau di Indonesia kata-katanya Pak Saban mirip dengan Pak Saban tadi katakan. Ya, uang memang bukan segala-galanya kata orang, tetapi segala-galanya butuh uang. Uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Udah benar. Sama dengan tubuh. Tadi sore kita bahas Pak Saban. Kelas sore tadi kita bahas ini. Jadi yang dibutuhkan adalah kesatuan antara jiwa dengan tubuh. Dan tubuh kita ini harus bekerja bersama-sama dengan jiwa untuk menuju kembali rujuk ilal haq, rujuk ila rabbih, kembali kepada Tuhannya. Jadi kerja bahu-membahu. Jadi kita mencari uang misalnya untuk membeli buku, kita mencari uang untuk digunakan bayar internet, kita mencari uang untuk beli handphone yang bagus biar zoom-nya lebih enak. Ya. Kumpulkan uang biar beli laptop, biar kalau kita nge-zoom seperti ini enak, layarnya besar. Ya. Jadi itu namanya uang, tapi digunakan untuk. Jadi sebetulnya tidak ada uang yang salah, yang ada adalah menyalahgunakan uang Pak Saban. Jadi uang itu perlu karena apa? Kita hidup di dunia dan dunia ini adalah amanah bagi kita. Bahkan Allah menyebut kita sebagai khalifatullah fil ardh. Kita ini khalifah Allah untuk uang, khalifah Allah untuk buah-buahan, khalifah Allah untuk makanan-makanan. Bahkan ketika Nabi Ibrahim berdoa pada saat dia diangkat menjadi imam bagi seluruh manusia, doanya adalah meminta agar dilimpahkan kepadanya rezeki dan dikatakan untuk orang beriman secara khusus. Rabbi jal hada balada amina warzuq allahu minat tamarat man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan karuniakanlah kepada penduduknya berbagai macam buah-buahan atau rezeki yang halal. Man amana billah, khusus untuk orang beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Nah, seperti itu. Jadi memang dunia ini untuk kita tapi digunakan. Makanya kalau misalnya orang-orang non beriman atau katakanlah orang-orang jahat sekarang menyalahgunakan harta kekayaan dunia, ini ada unsur kesalahan kita juga Pak Saban. Kenapa? Karena kita tidak mau merebut itu, kita tidak mengambil. Ketika uang tidak diambil orang beriman, ya diambil oleh orang lain. Ketika mereka ambil, mereka gunakan untuk merusak kehidupan. Makanya berkali-kali kita sampaikan bahwa ini orang Islam harus terdepan. Umat Islam itu harus kreatif. Umat Islam itu harus memberikan sumbangsi yang terbaik pada kehidupan ini. Umat Islam tidak boleh hanya jadi penonton dari pojok-pojok masjid. Umat Islam tidak boleh hanya duduk di pojok masjid, membaca subhanallah subhanallah sambil mengintip dunia yang luas dari balik masjid. Ya, seraya menggantungkan kehidupannya kepada orang lain. Ya, tidak boleh. Orang Islam itu harus menjadi pekerja keras. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Pak Saban berkali-kali dikatakan orang yang baik itu adalah orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartanya dan dengan dirinya. Harta tadi kalau disekarangkan dengan uangnya dan dengan jiwanya. Nah, ya, jadi Al-Quran mengatakan hal adullukum ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang beriman, pinginkah kata Tuhan saya tunjukkan kepada kalian satu perniagaan, ada perniagaan tijarah tunjikum min adzabin alim, yang mencegah, yang menghalangi, yang menjauhkan kalian dari azabin alim, azab yang pedih. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, tunabillahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilihi, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan diri kalian. Jadi dengan harta dan dengan diri, ya.
Harta satu paket dengan tubuh, diri satu paket jiwa dengan roh. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh membuat gap antara harta dan diri. Jadi hijab kedudukan di sini adalah ketika dirinya tidak dalam kondisi suluk kepada Allah. Seperti itu Pak Sahabat. Ada lagi yang lain? Ceramahnya. Afwan Pak Sahabatnya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kamal. Ustaz, bolehkah wirid-wirid tertentu dijadikan sebagai penyucian jiwa Ustaz? Afwan Itu Ustaz. aja Pak Kamal. Ustaz. Jawabannya bisa dan harus. Ya, jadi makanya kita diperintahkan Allah untuk selalu berzikir. Bahkan ada kata-kata afdalul dzikri. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Kan itu adalah wiridan. Jadi afdalul zikri, semulia-mulianya, seafdal-afdalnya zikir, wiridan adalah la ilaha illallah. Satu, yang kedua, dengan catatan, yaitu wiridan atau zikir tersebut Pak Kamal kita makrifati, kita kenali, kita pahami maknanya. Misalnya kita mengatakan subhanallah, 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 subhanallah sampai 99 kali atau 33 kali, kita harus tahu makna subhanallah. Subhanallah itu artinya apa? Mensucikan Allah dari apapun yang mustahil baginya. Jadi subhanallah itu mensucikan Allah yang mustahil baginya. Sehingga dengan membaca subhanallah, bukan hanya bibir kita mengucapkan subhanallah, tapi hati kita membebaskan Allah dari apapun yang mustahil baginya. Misalnya menganggap Allah itu tidak membantu kita, nah itu adalah tidak benar. Allah itu tidak bisa kerja sendiri, ini adalah semuanya salah. Iya. Bagaimana kalau dia menggunakan malaikat? Itu tugas malaikat, bukan karena Allah tidak sanggup. Kenapa ada rasul? Bukan berarti Allah tidak sanggup. Itulah tugas manusia suci. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus memahami Allah dengan benar. Ya, kita harus mengkadarkan Allah dengan hakka, dengan penilaian yang benar. Ya, jadi, mengkadar Allah dengan kadar yang benar. Ya. Mengukur Allah dengan ukuran yang benar sebagai Allah SWT. Jadi, kalau kita merasa, kok Allah membiarkan orang kafir bersenang-senang. Nah, itu ini berarti kita tidak subhanallah. Ya, karena Allah itu tidak mungkin diam, tidak mungkin tidak melihat dan tidak mengetahui. Banyak lagi saya kira. Subhanallah. Kemudian begitu juga. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Ini adalah salah satu cara untuk mengusir takjub pada diri kita, ujub pada diri kita. Mengusir ujub, mengusir riya, mengusir takabur. Jadi kalau kita yang mengusir ujub diri kita, kita harus memahami alhamdulillah. Tidak ada yang boleh dipuji selain daripada Allah. Jadi kalau kita merasa nggak enak karena tidak dipuji tadi, nah berarti kita tidak alhamdulillah. Alhamdulillahnya baru sebatas lisan, bibir saja, mulut saja. Ya, kenapa kok begitu kita berbuat sesuatu tidak dipuji kita marah? Nah itu berarti kita belum sampai pada alhamdulillah. Kalau kita sudah sampai pada makna hakiki daripada alhamdulillah, berarti kita memang tidak ada apapun yang pantas dipujikan pada diri kita. Sehingga kalau kita berbuat baik kepada orang lain dan tidak memujikan, ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang kita tidak pantas dipujikan. Yang pantas dipujikan itu cuma satu, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya berhak untuk Allah, tidak berhak untuk kita. Jadi apabila kita tidak enak kalau tidak dipuji, berarti itu adalah hijab bagi kita. Begitulah juga dengan Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi Allah Akbar apa? Tidak boleh ada kiber dalam diri kita. Begitu ada kiber, ada kabir, ada rasa besar dalam diri kita, entah ada kabir atau kiber dalam bentuk ilmu, dalam bentuk ketawaduan, kan bisa saja saya merasa lebih tawadu daripada yang lain. Merasa lebih pintar, merasa lebih, pokoknya ada rasa kiber dalam diri kita, nah itu adalah penyakit iblis. Hadis Nabi mengatakan, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Siapa saja yang di dalam kalbunya ada sebesar debu min kibrin, sifat kiber, kabir, maka dia tidak akan masuk surga.
Tentu na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi setiap kita berwirid tadi Pak Kamal bisa mengusir semua penyakit-penyakit ini asalkan wirid-wiridat kita, zikiran-zikiran kita baca, kita mengerti makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ada lagi Pak Ustaz? Ada Ustaz di chat room. Kita ke chatroom dulu ya. Ini dari Pak Burhan ya. Hijab itu adalah sebuah penghalang ya betul. Jadi namanya hijab ini adalah penghalang. Namun apakah hijab itu ada pada diri manusia secara semula jadi? Jawabannya tidak ada sebetulnya Pak Burhan. Setiap orang secara semula jadi adalah fitrah, ya, suci, bersih, tidak ada hijabnya. Ataukah itu manusia menciptakan hijabnya? Betul, yang terakhir ini benar, yaitu manusia menciptakan hijabnya sendiri. Jadi manusia itu menciptakan hijabnya sendiri Pak Burhan, bukan dari semula jadi, bukan dari awal, bukan dari ketika kita lahir. Karena pada saat kita lahir ataukah semula jadi, kita semuanya berkata syahidna. Kan Allah bertanya sebelum kita lahir, alastu birabbikum. Dan kita menjawab, qalu bala, benar Tuhan, syahidna. Saya bersaksi. Jadi kata-kata saya bersaksi atau kami bersaksi menunjukkan bahwa itu tidak ada hijab. Kata-kata syahidna itu Pak Burhan namanya musyahadah. Jadi awalnya manusia, semula jadinya manusia adalah musyahadah, menyaksikan Tuhannya. Namanya bala syahidna, itu kan musyahadah namanya. Ya, karena dia musyahadah kan tidak perlu ada upaya mengangkat hijab-hijab. Nah, dari karenanya tidak butuh namanya mukasyafah, karena mukasyafah itu dibutuhkan oleh orang yang sudah terlanjur kotor seperti kita ini. Karena sudah terlanjur kotor, sudah banyak hijabnya, butuh namanya mukasyafah. Karena mukasyafah itu artinya upaya mengangkat hijab-hijab tersebut. Ketika hijab-hijab itu terangkat, namanya mukasyafah. Ketika semua hijab terangkat, habis, nah barulah musyahadah. Jadi seperti itu. Apakah ada ibadah khusus untuk melenturkan hijab-hijab ini? Seperti melakukan, saya kira sudah dijawab tadi, dari pertanyaannya tadi, Pak Kamal ya. Istighfarnya harus puluhan ribu, tidak harus puluhan ribu. Yang paling penting sebetulnya adalah pemaknaan, pengertian yang ada di dalam kalimat-kalimat zikir atau wiridan-wiridan tersebut. Ya. Istighfarnya tidak harus puluhan ribu kali, tentu banyak, ya. Lebih banyak semakin bagus. Tapi kan kita punya wiridan banyak, bukan hanya istighfar, tapi juga ada yang lain. Ada istighfar, ada istighosanya, ada lagi apa namanya macam-macam. Ada tadi tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, ada takbirnya, dan banyak. Itu semuanya perlu kita baca sehingga kita bagi-bagi waktunya. Nah, istighfar itu yang paling baik kata Al-Quran adalah pada waktu subuh hari, ya, pada saat sahur, waktu sahur itu adalah paling bagus untuk beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, istighfar di waktu sahur. Ya, itu adalah di Al-Quran 2 kali diucapkan kata-kata itu. Ya. Ataukah cukup dengan adanya kesadaran dalam jiwa manusia itu lalu beristighfar? Tanpa harus ada kesadaran akan dosa, harus istighfar. Kenapa? Karena banyak dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Semakin tebal hijab kegelapan kita, semakin sering melakukan dosa-dosa yang besar, tapi kita tidak sadari kalau itu adalah dosa. Jadi kesimpulannya, kita perlu wiridan-wiridan tertentu yang tapi pada saat kita membaca wiridan itu kita harus maknai, mengerti artinya, hakikat zikirnya apa. Ya, dan apa namanya dosa-dosa kita harus istighfarkan, tidak harus kalau kita sadar akan dosa-dosa itu. Karena ada dosa yang kita sadari, ada dosa yang kita tidak sadari. Dosa yang kita tidak sadari boleh jadi kita tidak dihukumi karenanya, tetapi tetap akan menjadi hijab pada jiwa kita. Tetap menjadi hijab. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan namanya zulman, namanya kegelapan. Terima kasih banyak. Sekarang kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Walafu minkum. Ya, ada. Saya Ustaz, dikit aja. Ya, silakan. Ya, Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, Quran. Gini Ustaz apa? Jadi hadis Rasulullah itu Ustaz, misalnya kullu mauludin yuladu. Setiap apa? Yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah. Artinya
fitrah ini itu sejak lahir, sejak apa? Itu mesti harus dipertahankan ya Ustaz ya. Sehingga menurut saya orang jadi kotor itu belakangan gitu. Hakikatnya kita ini sungguhnya tentang fitrah gitu. Dalam perjalanannya kita inilah kita itu menjadi kotor dan sebagainya gitu. Nah, jika kita mempertahankan kefitrahan kita ini kan sungguh sangat berat menurut saya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sangat penting ini jemaah sekalian. Bahwa inilah perbedaan doktrin teologi kita atau keajaran teologi kita dengan saudara-saudara kita yang kaum Nasrani. Kalau kaum Nasrani itu setiap orang lahir kotor, nah begitu, dosa turunan namanya. Dan karenanya dia butuh penebus dosa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, apa buktinya? Yaitu dia dibaptis, baptism. Ini dibaptis. Ya, baptis itu kan disucikan karena aslinya kotor. Nah, sebaliknya kalau Islam tidak. Tadi seperti dikatakan Ustaz Yudin, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Dan itu tadi dibenarkan oleh surat Al-Araf tentang alastu tadi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita semua lahir dalam keadaan musyahadah. Ataukah fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Kita semua lahir dalam keadaan fitrat. Atau sibogat Allah wa man ahsanullah wa man ahsan minallahi sibogha. Kita semua lahir dalam keadaan siboga Allah. Celupan Allah, tidak perlu lagi dicelup, tidak perlu lagi dibaptis. Nah, jadi dengan demikian semua manusia lahir dalam keadaan suci. Tidak ada orang lahir dalam keadaan kotor. Kotor datang belakangan. Maka perbedaan antara kita dengan manusia suci para maksumin adalah mereka para maksumin ini terjaga dari kecil sampai dewasa tidak pernah melakukan perbuatan kotor. Itu bedanya sih sebetulnya. Nah, sedangkan kita ini tadi bahkan kita masih kecil sudah terlatih melakukan perbuatan kotor. Walaupun dianggap belum kotor, tapi sudah terlatih melakukan perbuatan yang nanti setelah dewasa mengotori jiwa kita. Dianggap kotor jiwa kita. Ya, sudah dilatih untuk berdusta, sudah dilatih untuk menipu, sudah dilatih untuk membesarkan ego kita, ya kamu gitu. Biasa anak-anak dilatih tuh. Nanti kalau ada yang jangan mengalah, kamu lawan dia. Nah, itu kata-kata saya melawan egonya. Ya. Nah, jadi dari kecil itu kita dilatih untuk mengotori di jiwa kita sebetulnya. Jadi ulangi lagi ini datang belakangan. Setelah itu makanya ibadah-ibadah kita sebetulnya semuanya dalam rangka membersihkan kembali kotoran-kotoran itu agar kita kembali kepada fitrah. Maka seluruh ibadah kita dalam Islam diharapkan setelah kita melakukannya kembali kepada fitrah, back to fitrah. Setelah haji misalnya, siapa yang telah berhaji dia kembali kepada fitrah, yaitu haji mabrur namanya. Siapa yang berpuasa 1 bulan penuh dengan ikhlas, maka dia kembali kepada fitrahnya. Ya, man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi dosa-dosanya yang lalu dan akan datang dihapuskan. Kamu mesti kembali kepada fitrah. Ya, jadi semua ibadah dalam Islam kita sebetulnya adalah dalam rangka membersihkan kembali dosa kita. Mungkin timbul pertanyaan, lalu untuk apa para nabi dan para maksumin salat? Kan mereka sudah suci, yaitu untuk mencontohkan kepada kita. Supaya kita berkata mereka saja yang jelas-jelas suci masuk salat. Bagaimana dengan kita? Nah, seperti itu. Coba kalau mereka tidak salat, ya kita tidak termotivasi untuk salat juga. Ya. Makanya salatnya mereka satu untuk teladan bagi kita, yang kedua dari sisi makna dia adalah syukur. Ketika ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, kamu kan manusia sudah dijamin masuk surga, orang suci, manusia suci. Ngapain sih repot-repot bangun malam sampai bengkak-bengkak betisnya? Kira-kira gitulah. Kalau baik tidur saja. Apa kata Nabi? Tidak bolehkah saya bersyukur kepada Tuhanku? Nah, ya, jadi syukur. Saya bersyukur pertama jadi manusia. Yang kedua saya bersyukur diangkat sebagai nabi. Itu kan kesyukuran luar biasa. Nah, tanda syukur itu kan ada. Dan itu adalah ibadah yang bersungguh-sungguh. Jadi dengan demikian, dalam pandangan Islam kita ini semuanya lahir dalam keadaan bersih, suci, fitrah, sibukat Allah, kekotoran datang belakangan seperti dikatakan tadi Ustadz Wahyudin. Nah, karena kita ini sudah terlanjur kotor, ya apa boleh buat. Kita terpaksa harus
membaca wiridan tadinya, beribadah bersungguh-sungguh, beriadah dan mujahadah, agar bisa kembali kepada asal kita. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, Sama-sama. Panel. Syukran ya Ustaz. Afwan ayahanda, semoga ayahanda selalu sehat walafiat. Amin. Ustaz sudah pulang ke Jakarta atau masih di Makassar, Ustaz? Udah di Jakarta Pak Saban. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan ke Makassar sama Pak Saban dan Pak Burhan. Ya benar, Ustaz. Insyaallah, amin. Ya, Mau jumpa insyaallah. Ustaz Nur. Di Makassar Makan ikan. ada walinya para wali Pak Saban. Siapa itu? Namanya Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Oh, daripada Jakarta ke Makassar berapa pesawatnya, Ustaz? 2 hours. Berapa itu kosnya? Kosnya sekitar 1.700.000. Ya hitunglah 2 juta. Pulang two ways lah. Bukan one way. One way aja. Ya, Oh, oke. lebih mahal ke Makassar daripada ke Singapura. Oh, gitu ya. Iya. Insyaallah, Ustaz, kita bikin rancang satu hari kita ke sana. Insyaallah, ditunggu Pak Saban. Insyaallah. Siap. Kita pamit dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Bapak Ibu sekalian pamit ya. Buat Baik. Bu host yang lain saya duluan.